Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pertolongannya Sempurna. Pertolongannya sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 121 ayat yang 1 dan kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ada banyak pertolongan tatkala kami menghadapi kesulitan, dan pertolongan yang sempurna adalah berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari terlahir kita diajarkan oleh orang tua, diajarkan di sekolah, diajarkan oleh negara, diajarkan oleh banyak pihak bagaimana hidup itu harus saling tolong menolong. Dan tatkala itu terjadi adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sewaktu kami berada di dalam keluarga, bagaimana anggota keluarga bisa saling tolong menolong. Tatkala kami masih kecil, kami masih sekolah, bagaimana pertemanan di sekolah itu bisa saling tolong menolong. Tatkala kami berada di masyarakat, bertetangga, bagaimana kami bisa saling tolong menolong. Tatkala ada kesulitan di jalan raya, di perjalanan, tatkala orang punya kesadaran yang sangat tinggi, bagaimana saling tolong menolong. Tatkala kami kesulitan, ada orang-orang yang sangat paham, sangat mengerti tentang keadaan kami, dan kami terjadi sebuah hubungan yang saling tolong-menolong. Betapa indahnya kalau dunia itu terjadi seperti demikian. Namun apa kenyataannya? Kenyataannya yang terjadi adalah seringkali orang yang kami harapkan bisa menolong, orang yang kami harapkan bisa diandalkan, orang yang kami harapkan adalah yang pertama memberikan respon tatkala kami mengalami kesulitan, justru berbalik keadaannya. Justru orang-orang yang terdekatlah, justru orang-orang yang kami harapkanlah, justru orang-orang yang pernah kami investasi dan bantu dalam hidupnya, yang bisa menolong setiap sahabat seperjalanan, merekalah justru yang melukai, merekalah justru yang mengkhianati, merekalah justru yang meninggalkan, merekalah justru yang berbalik badan, merekalah justru yang memalingkan muka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah yang bernama kehidupan, bahwa manusia di dalam segala keberadaan dan kelebihan dan kekurangannya, kami tidak pernah mendapatkan pertolongan yang sempurna. Dan dalam kondisi yang sangat buruk, banyak sekali sahabat seperjalanan yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan, mengalami luka demi luka, mengalami rasa pahit dan kepahitan. Itu yang terjadi. Lalu firman Tuhan mengajarkan tatkala di sekitar kita dengan segala pertolongan yang tidak sempurna tersebut terjadi dalam posisi yang mengecewakan, yang melukai, yang menimbulkan traumatik dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Alkitab mengajarkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini berbunyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Cukup menarik. Inilah doa daripada bangsa Israel. Bangsa Israel kalau berdoa, maka dia akan menengadahkan kepalanya ke atas, mengangkat tangannya, dan membuka matanya. Oleh sebab itu ayatnya berbunyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung tentu adalah daerah yang tertinggi yang ada di muka bumi ini. Lalu waktu kita melayangkan ke gunung-gunung, melihat langit yang ada di atas, melihat bumi yang ada di bawah, kita melihat Sang Pencipta,
Sang Penolong yang maha besar, yang bernama Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang akan menolong kita. Mengapa kita meyakini Allah menolong kita? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah lah yang menciptakan segala yang baik yang ada dalam dunia ini. Karena Allah lah yang maha sempurna dan penuh kuasa. Karena Allah lah yang tidak punya kecacatan. Karena Allah lah yang benar dan kudus. Tatkala Allah menolong, maka Allah menolong dalam kemahakuasaannya, dalam ketulusannya, dan tanpa kepentingan. Namun tatkala manusia menolong dalam keterbatasan, dalam kepentingan, dan sangat tergantung kepada mood, suasana hati yang ada pada diri yang bersangkutan. Kita sangat ingat sekali ada ayat yang berbunyi bahwa kita seringkali menemukan lebih baik orang itu pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengapa demikian? Karena di rumah dukalah akhir daripada kehidupan manusia. Dan di rumah pesta kita akan menemukan teman-teman yang belum teruji dalam kehidupannya sewaktu berhubungan dengan kita. Teman-teman masa pesta, teman-teman masa dalam kondisi senang, teman-teman sahabat waktu kita lancar, teman-teman dan sahabat saudara. Sewaktu kita tidak mengalami masalah, kita bisa memberi banyak teman di sekitar kita. Tetapi sewaktu kita dalam kondisi duka, dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit, mungkin orang menolong sekali dua kali. Namun biasanya tatkala kita punya kebutuhan yang sangat besar, orang tersebut akan mundur teratur dan tiba-tiba hilang, sunyi senyap. Sunyi senyap. Dikontak tidak bisa, dihubungi tidak dijawab. Lalu putus hubungan seperti demikian. Karena mengapa? Karena natur manusia adalah natur yang dalam keterbatasan. Dan natur manusia adalah natur yang punya kepentingan. Natur manusia adalah natur yang juga berdosa. Namun Allah tidak punya kepentingan. Allah maha kuasa, Allah maha kudus, Allah maha benar, Allah juga maha tulus. Sewaktu Dia mencintai, Dia menolong, maka pertolongannya luar biasa. Cintanya tidak bisa diukur oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu engkau mengalami kekecewaan demi kekecewaan, berharap saling tolong menolong sebagaimana disampaikan tadi di awal renungan, adalah bagian daripada yang indah dalam hidup ini. Namun tatkala ketidaksempurnaan yang ada dalam diri setiap manusia, apalagi kemudian berbuat sesuatu yang berbalik daripada yang engkau harapkan, maka genaplah firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua. Sewaktu tidak ada yang bisa menolong engkau, firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat seperjalanan, pertolongannya sempurna. Pertolongan Tuhan itu maha dahsyat. Pertolongan Tuhan itu tidak ada duanya. Biarlah sahabat seperjalanan, dalam perjalanan hidup sahabat seperjalanan, dengan segala usaha dan upaya yang sudah engkau kerjakan, rekan-rekan yang membantumu, engkau harus mengingat ayat ini, bahwa Tuhan tidak tinggal diam dan kesempurnaan pertolongannya adalah berasal daripada Tuhan. Bila sahabat seperjalanan lebih lekat dengan Tuhan dan beriman dan meyakini pertolongan Tuhan sempurna akan terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dalam Mazmur 121 ayat pertama dan kedua. Biarlah hidup kami boleh mengaminkan bagian kebenaran ini dan menghidupinya. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, biar Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.